Oke. Oke, kita lihat, fitur, interrupt dalam Arduino ya. Oke, sebenarnya fungsi interrupt itu apa sih? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Fungsi interrupt apa? Coba ditebak aja. Interrupt dari namanya. Gangguan gitu ya? Interrupt, Gangguan. menginterupsi. Hmm, Interrupt itu interupsi. ya interupsi. Nah, ya dari namanya interupsi. Jadi kalau Anda pernah lihat rapat di DPR atau di rapat-rapat ya, itu biasanya kalau misalkan sedang ketuanya itu sedang membacakan sesuatu itu. Nah, tiba-tiba ada anggotanya, "Interupsi Pak Ketua." Berarti kan dia ada semacam menyela ya, ya gangguan bisa ya. Tapi ini bukan gangguan, tapi ini disengaja ya. Jadi disengaja lakukan interupsi. Jadi ada sesuatu yang berjalan normal di tengah-tengah di interrupt ya. Nah, di interrupt. Oke, nah itu adalah fungsi dari interrupt di microcontroller juga kurang lebih seperti itu pengertiannya, sama ya. Jadi pengertiannya adalah interrupt ini adalah cara controller untuk temporarily stop ya. Temporary stop itu, secara secara sengaja ya, secara sengaja, dan secara apa namanya, temporary itu sementara ya, sementara untuk me menghentikan apa yang dilakukannya untuk menghandle task yang lain, ya. Oke, sama seperti rapat tadi kan, rapat tadi misalkan, eee, acaranya lagi pembacaan misalkan pembacaan hasil rapat ya. Kemudian di-interrupt, ada yang bertanya, ya berarti melakukan task yang lain, yaitu bertanya. Oke. Nah, task yang lain itu apa ya, task yang lain itu menjalankan sebuah rutin, ya, menjalankan sebuah rutin. Jadi kalau di bagian program itu rutin ya, atau fungsi atau potongan programnya ya, yang dinamakan ISR atau Interrupt Service Routine. Nah, ini dieksekusi ya. Jadi setelah dieksekusi kemudian balik lagi ya. Balik lagi ke dari awal dia, manggilnya tadi ya. Jadi kalau sudah selesai, bertanyanya ya, yang peserta rapat tadi, nah yaudah kalau udah selesai nanyanya, dilanjutkan untuk membacakan hasil rapat. Nah, jenis-jenis interrupt atau apa saja sih yang bisa menghasilkan interrupt di Arduino ya. Ini saya bahas Arduino karena banyak yang pakai ya, dan ada ya biasanya ada punya Arduino. Sebenarnya Arduino itu isinya kan ini ya, AVR ya. Nah, ya sebenarnya dia ngikut juga spesifikasi interrupt-nya AVR. Nah, ini ada 26 jenis interrupt di Arduino. Jadi ada 26 jenis yang bisa menginterrupt Arduino ya. Oke, jadi ada tombol reset, kemudian external interrupt, pin change interrupt ya. Kemudian ya pin change interrupt ada digital, ada analog, ada watchdog, ya, ada timer, SPI, UART, dan I2C. Ini ada banyak. Nah ini apa namanya? Kalau Anda sudah main-main interrupt ini, saya yakin programnya ini lebih kompleks. Ya. Nah kita lihat. Jadi interrupt ini dapat mendeteksi pulse dari input pin. Ya. Karena apa? Karena polling atau loop tadi itu bisa miss the pulse. Ya. Contohnya tadi, misalkan delay, kasih delay dia, akan miss ya. Kemudian interrupt dapat digunakan untuk, membangunkan dari prosesor yang state-nya sedang sleeping. Kemudian interrupt dapat digunakan untuk generate sesuatu yang intervalnya fix untuk proses yang repetitif. Nah ini secara, detailnya Anda misalkan pernah generate PWM, sinyal PWM atau pulse width modulation, ya.
itu dia kan sinyalnya itu kan apa namanya? Dia fix ya intervalnya. Kalau duty cycle-nya 60%, nah dia fix waktunya di 60% high, 40% low. Nah, itu dapat digunakan, itu menggunakan interrupt. Cuma kadang-kadang kan kita tinggal pakai library PWM aja. Nah, itu jadi nggak tahu kalau di dalamnya itu sebenarnya ya yang berperan itu adalah interrupt itu. Nah, ini contoh potongan program apabila tanpa interrupt ya. Jadi ini setupnya ada output LED, ada inputnya switch, ya. Ada ini LED, ada inputnya switch. Kemudian potongan programnya itu adalah handle switch. Di saat handle switch, ini dia manggil ini. Jadi manggil ini artinya dia menghidupkan LED sesuai dengan switch-nya. Jadi kalau switch-nya on, LED-nya ikut on. Switch-nya off, LED-nya ikut off. Oke, ini potongan program simple ya. Ini kalau Anda jalankan ya enggak masalah. Anda menjalankan ini tidak ada apa namanya? Tidak ada kekurangannya lah ya, tidak ada kekurangannya. Dia akan responsif. Akan responsif. Karena ya cuma satu potongan program. Nah, sekarang kalau kita tambahkan ya, kan nggak mungkin Anda cuma bikin program untuk handle switch saja ya. Ada program yang lain ya, ada handle other stuff ini. Jadi di main programnya ini ada potongan program handle other stuff, entah itu untuk misalkan menjalankan motor atau mengirimkan apa namanya data serial, ini handle other stuff. Yang jelas dia mengerjakan hal yang lain selain menghandle switch tadi. Nah, ini diibaratkan handle other stuff ini dia memakan waktu karena eksekusi program itu kan pasti memerlukan waktu. Diberi delay-nya ini 250 milisecond. Nah, ini yang terjadi ya. Yang terjadi adalah apabila handle other stuff-nya 250 second ya. Ini berarti Anda membaca LCD-nya itu ya. Kalau ini waktu ya. Itu tiap 250 ya. Berarti ini membaca switch itu tiap 250 milisecond ya. Karena apa? Karena ini untuk baca switch, ini dia untuk handle other stuff. Baca switch, handle other stuff. Baca shift, handle other stuff. Jadi kalau Anda misalkan neken switch-nya itu lebih dari 250, nah ada kemungkinan kebaca. Ya. Ada kemungkinan kebaca. Tapi kalau misalkan Anda neken switch-nya itu kurang dari 250 milisecond ya, ini enggak kebaca ya. Tidak terbaca ya. Jadi ketika Anda neken switch-nya di sini, dia sedang mengerjakan hal yang lain ya. Jadi enggak kebaca ya. Oke, maka karena itu kita butuh interrupt. Karena apa? Karena interrupt ini dia bisa untuk apa ya? Tanpa miss ya, tanpa kalau ini kan polling. Polling ini polling itu artinya loop terus-terusan ya. Terus-terusan kemudian kan waktunya ada jatahnya masing-masing. Nah, itu ada kemungkinan miss. Nah, kalau interrupt itu kalau dari sistem itu tidak mungkin miss ya. Tidak mungkin miss. Oke, nah cara nambahkan gimana? Ini di sini ya. Sini ada di loopnya ini itu dihilangkan ya untuk membaca switch-nya. Switch-nya dihilangkan. Kemudian ya di komen ya ini ya di komen handle other stuff. Jadi isinya cuma pekerjaannya handle other stuff saja. Nah di sini ya, tapi sebelumnya sebelumnya di setup ini kita attach interrupt itu interrupt 0
Karena interrupt 0 ini dia posisinya kebetulan ada di switch nomor 2 ya. Jadi untuk Arduino yang di posisi digital 2 ya, D2 itu dia merupakan interrupt 0. Interrupt 0 ini akan menghandle switch ya, menghandle switch. Akan memanggil ISR-nya. Rutinnya adalah handle switch ini. Jadi ini nama ISR ya. Nama ISR. Kemudian ini ada change. Change itu artinya perubahan ya. Jadi ada beberapa perubahan ya. Jadi dia bisa baca high, low, rising, falling ya. Sama change. Ya, jadi ini interrupt ini akan dieksekusi kalau high itu berarti saat logiknya tinggi ya. Kalau low dia rendah, logiknya rendah. Kalau rising berarti dia rising ya. Kalau falling berarti dia saat perubahan logik turun. Kalau change itu berarti saat naik dan turun ya. Jadi dia akan mendeteksi saat naik dan turun di interrupt 0 ini atau di switch 2 ini. Ya. Nah ini ISR ya atau rutinnya ini sebisa mungkin ini short ya, keep short ya. Karena apa? Karena saat rutin ini dijalankan ya, dia postpone ya. Dia untuk tas-tas yang lain dihentikan ya. Untuk interrupt postpone. Nah, sebaiknya jangan memanggil di dalam proses ISR ini milis, delay atau perintah serial ya. Jadi di perintah ISR ini sebisa mungkin itu singkat. Mungkin singkat. Kemudian ya, jangan taruh fungsi seperti milis, delay atau serial. Karena apa? Karena ya ini lama ya, delay kan dia manggil waktu lama ya. Milis ini mungkin nanti nilainya karena dia disimpan di volatile, jadi mungkin akan miss juga nilainya. Oke, nanti kita lihat contoh yang bagus seperti apa. Nah, jadi tadi untuk contoh yang tadi itu hardware atau Arduino-nya ini memanggil rutin ini berbasis aktivitas pada pin yang nomor 2, switch 2 atau INT0. Ya. Nah, sementara di loop code-nya ini ya secara umum seperti tidak tahu apa yang terjadi. Jadi dia cuma berhenti, kemudian nanti kalau sudah selesai jalan lagi. Nah, tapi terkadang kita ingin agar antara ISR dan loop code-nya ini juga tahu apa yang terjadi ya. Nah, atau kita ingin share informasinya. Nah, Anda bisa buat misalkan ya. Misalkan ini kodenya sama seperti tadi ya. Cuma ditambah ini setupnya ditambah untuk serial ya, untuk ngasih serial, angka serial print ya. Kemudian ini sama, kemudian di handle interrupt-nya, ISR-nya ini ditambahkan count plus plus. Jadi ini variabel count dideklarasikan volatile. Volatile itu apa? Volatile itu ini ya, sementara ya. Jadi volatile itu memori yang sementara ya. Karena ada memori yang variabel yang dia ditaruhnya di register, artinya dia lebih ya walaupun sementara tapi lebih tidak sementara lah, lebih tetap. Nah, volatile ini dia ngambilnya di memori. Memori itu ini ya di memori program ya. Di ini volatile. Ini count plus plus. Jadi setiap di sini setiap kali ya,
setiap kali interrupt-nya dijalankan, dia akan memanggil count plus plus ya, artinya akan, nambah ini interrupt-nya berapa, ya. Kemudian di sini ya, ya ini kode, potongan kode untuk menampilkan dia ada, apa namanya, untuk menampilkan count-nya tadi ya. Jadi kalau ada interrupt, ini, counting-nya berapa interrupt-nya. Oke, ini, apa namanya, jadi ini programnya ini untuk menampilkan interrupt-nya itu jadi eksekusi berapa kali ya. Oke, ini apabila dijalankan, ini seharusnya ya, seharusnya nanti ketika tombolnya ini diklik, itu nanti akan, kalau tombolnya dipencet sekali, dia count-nya nambah sekali. Kalau 2 kali ya. Tapi terkadang, di ya, terkadang di hardware itu bisa terjadi bouncing bouncing. Nah, bouncing-nya ini akan terdeteksi oleh interrupt ya, bouncing-nya. Oke. Ya, jadi bouncing-nya ini, bisa jadi terdeteksi, oleh interrupt. Nah, interrupt-nya ini dia akan, kebaca semua ya, kebaca semua. Oke. Oke, nanti Anda coba ya eksperimen, Anda punya tombol, kemudian Anda Anda apa namanya, attach interrupt ini, nanti mungkin Anda akan lihat kalau itu bisa bouncing ya, ada bouncing. Oke, ini PP2. Oke, tuh. Ini, dilakukan eksperimen. Ini PP2, ini dia punya osiloskop ya, punya osiloskop, switch-nya ini dihubungkan ke osiloskop. Nah, ini switch-nya ya, switch-nya itu, dilambangkan oleh, PP0 ya, P0 ya. Nah, ini dari sini, output-nya ya, output-nya ini di PP2 ya. Nah, dari sini ternyata terlihat ya, ternyata di PP0 atau di switch-nya itu, atau di, interrupt-nya itu dia dieksekusi tereksekusi 3 kali ya, karena apa? Karena mungkin bouncing tadi ya. Oke. Oke, ini saya skip. Nah, jadi, hati-hati kalau di switch mungkin, bisa terjadi bouncing ya. Jadi, mungkin kalau Anda pakai interrupt di switch, itu karena saking sensitifnya bouncing-nya itu bisa terdetek ya. Kemudian nah, kemudian apakah untuk, pin untuk interrupt itu hanya yang pin 2 dan 3 saja ya. Jadi tadi kita lihat interrupt-nya ada pin INT0 dan INT1 di pin 2, 3. Nah, bagaimana dengan, pin yang nomor 0, 1, 4, 5, 6 dan seterusnya, kan digital kan ada banyak itu, ada 15 ya, 15 atau 8 itu. Nah, ini kita bisa gunakan ya, gunakan semua pinnya ini untuk, dipasang interrupt ya. Jadi dengan menggunakan ini library pin change interrupt ini, Anda bisa gunakan switch-nya ini diganti untuk yang nomor 5, ini bisa. Nah, jadi secara prakteknya Anda bisa gunakan semua pin ini sebagai interrupt.
Jadi, apa namanya, semua pin bisa digunakan sebagai interrupt dan masing-masing pin itu bisa mempunyai ISR atau rutinnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian contoh yang lain ini kode untuk misalkan kita, buat ya, kita buat semacam ini ya, apa namanya, prosesor di microcontroller. Ini ada 2 state ya, ada wake, ada sleep. Ya, ini potongan kodenya. Jadi kadang kalau kita ingin buat sebuah aplikasi yang low power ya, jadi tidak perlu dia ngeksekusi apa namanya, intensif, tapi ada waktunya dia, sleep ya. Contohnya ya banyak ya, misalkan jam tangan atau HP, itu kan, kalau nggak digunakan dia sleep, prosesornya lebih rendah ya, sehingga dia lebih low power. Nah, ini untuk membangunkannya, ini Anda bisa memakai interrupt ya. Jadi untuk sleep, ini set sleep, dan tidak no interrupt, kemudian sleep enable, kemudian low interrupt. Jadi, nanti kalau ingin dibangunkan ya, Anda tinggal switch-nya yang ini, switch-nya di-on-kan. Ya, nanti akan menghidupkan dari state-nya dari microcontroller ini. Ini potongan programnya seperti ini. Oke. Nah, tadi selain pin, untuk mengenerate interrupt itu bisa menggunakan timer ya. Jadi timer yang disebut oleh timer interrupt. Jadi di Arduino Uno ini ada 3 buah timer, 2 buah timer 8 bit dan 1 timer 16 bit. Nah, mereka bisa menggenerate interrupt ketika overflow ya, overflow. Nah, ini biasanya timer ini digunakan misalkan untuk membuat delay, membuat milis, memanggil fungsi mikros. Nah, ini sebenarnya delay, milis, mikros ini ya dia ngambilnya dari interrupt tadi. Jadi frekuensinya ini programmable ya. Jadi untuk membuat delay 10 milisecond, nah ini makanya menggunakan interrupt. Tapi kita biasanya gunakan langsung library-nya. Oke. Oke. Ini timer, ada 3 timers. Nah, ini contohnya apabila Anda ingin menggenerate ya, Anda ingin menggenerate timer ya di pin ya, menggunakan timer 0, timer 1, timer 2 ya. Oke, jadi misalkan Anda ingin membuat program blink ya, membuat program blink. Nah, ini aja bisa pakai timer ini juga ya, timer ISR ini. Oke, ini ya kalau dari timer ini sebenarnya kompleks ya. Kalau di datasetnya AVR Anda bisa baca ini bisa sampai 50 halaman ya. Oke, mungkin kalau saya rasa ya kalau secara ini, apa namanya, kalau Anda mungkin aplikasinya masih PWM atau ini Anda bisa pakai library ya, langsung gunakan. Tapi kalau Anda ingin custom yang lebih detail lagi Anda bisa custom timernya. Tapi kalau misalkan Anda ingin, ya kita bisa gunakan interrupt untuk misalkan yang lain, misalkan pergantian pin ya, atau di analog input-nya, itu juga bisa digunakan sebagai, interrupt. Oke, jadi, summary-nya ini mungkin, ada 2 hal ya, pin change dan, timer ya. Oke, kalau ini menurut saya timer Anda bisa gunakan library saja ya, milis, mikros, PWM. Nah, tapi untuk yang pin change-nya ini, nah ini, akan sangat berguna ketika Anda membuat misalkan tombol yang responsif ya. Jadi coba Anda pelajari untuk yang, interrupt, untuk yang perubahan pin tadi ya, menggunakan
external input pin tadi. Kemudian hal yang lain ini adalah watchdog timer, timer. Ada yang mengikuti kuliah kemarin, Python kemarin, ada yang tahu fungsi watchdog timer apa? Apa ini? Halo? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin ikut kuliah yang Python itu enggak? Saya ada nanya dikit kemarin. Ikut. Saya enggak, Pak. Enggak. Oke, watchdog itu adalah watchdog, namanya adalah anjing penjaga. Anjing penjaga. Nah, ini jadi watchdog itu kalau fungsinya gini. Kalau Anda bikin program, bisa saja programnya itu dia berhenti di tengah jalan. Ya. Atau ya ada karena suatu hal dia nggak respon. Nah, yang Anda lakukan apa biasanya? Anda restart kan? Anda restart jadi Arduino-nya mungkin Anda matikan, hidupkan lagi. Nah, jadi watchdog itu juga seperti itu ya. Jadi watchdog itu dia mengamati sinyal ya. Dia mengamati sebuah sinyal. Ya. Dia mengamati sebuah sinyal dalam suatu periode waktu tertentu ya. Jadi misalkan kalau misalkan dia dapat sinyal tiap misalkan di set misalkan tiap 10 milisecond, oh berarti itu programnya jalan nih. 10 milisecond saya dapat watchdog-nya itu dapat sinyal terus. Tapi ketika misalkan programnya itu karena suatu hal dia berhenti, ya, berhenti itu macam-macam ya, bisa karena internetnya putus, bisa karena memorinya full, ya, bisa karena sesuatu yang kecabut, ya. Itu sinyalnya yang tadi periodik 10 milisecond tadi itu akan berhenti, dia nggak dapat sinyal. Ya. Oh, watchdog-nya ini akan tahu, oh kok berhenti kok sebelumnya dia ngasih saya sinyal tiap 10 milisecond tapi sekarang berhenti. Ya sudah, dia akan melakukan reset. Oh, berarti ada sesuatu ini, itu lakukan reset. Diulang lagi ininya, state programnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi ini untuk setting watchdog-nya. Ya. Oke, yang pertama yang paling penting Anda harus tahu dulu. Anda harus tahu fungsinya untuk apa. Ya. Fungsinya watchdog itu kayak gitu ya. Oh. Nah, setelah tahu, Anda coba bisa lihat dulu kode yang lain. Nah, kode yang lain kemudian Anda bisa modifikasi apa sih yang kira-kira bisa dimodifikasi. Gitu cara belajarnya. Ya. Nah, jadi watchdog ini potongan programnya seperti ini. Ini ada semacam inisialisasi, setup, kemudian ya. Oke, itu. Nah, mungkin ada yang tanyakan? Ini ada dua hal yang menarik menurut saya, ada interrupt dan watchdog ya. Nanti mungkin tugas selanjutnya Anda coba dulu. Anda coba mungkin pakai Tinkercad juga bisa. Tugasnya yaitu ini ya, untuk membuat contoh program yang menggunakan interrupt dan watchdog timer ya. Nanti saya akan berikan spesifikasinya di grup.